uh, bahasan kita adalah eksponen atau bilangan berpangkat. Ya. Jadi bab pertama adalah eksponen atau bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu contohnya seperti ini, Bu. A pangkat N. Ya. Di mana A pangkat N ini itu A-nya disebut bilangan pokok. A-nya ini. Kemudian N-nya itu yang kecil adalah pangkat atau eksponen. Itu pangkat atau eksponen. Ya. Jadi A ini bilangan pokok, N ini adalah pangkat atau eksponen. Contoh misalkan 3 pangkat 2. Berarti bilangan pokoknya 3, eksponennya 2. 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 dikali 3. 3-nya ada 2 kali. Ya. 3 kali 3 maka hasilnya adalah 9. Ya. Ini pangkat. Kemudian 3 pangkat katakanlah lain kasus ya, misalkan 2 pangkat 3. Ya. Bilangan pokoknya 2, pangkatnya 3. Kalau di atas ada 3 ini berarti 2-nya ada 3 kali. Berarti 2 kali 2 kali 2. Ini kan 3, 1, 2, 3. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Ya, otomatis kalau 2 pangkat 4, bilangan pokoknya 2, ada 4 kali. Berarti kan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali. Nah, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. Berarti 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Nah, ini adalah konsep bilangan berpangkat. Di dalam konsep bilangan berpangkat ada beberapa hukum. Ya. Hukum yang pertama itu adalah hukum A pangkat M dikali A pangkat N. Ya, contoh. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. A pangkat M plus N. Ya. Jadi, kalau sekiranya ada satu soal, misalkan bilangan pokoknya 8 pangkat 5 dikali 8 pangkat 2. Sepanjang bilangan pokoknya sama, maka ini bisa dijumlahkan di atasnya pangkatnya. Berarti 8 5 tambah 2. 8 pangkat 7. Maka otomatis kalau misalkan ingin dicari hasilnya, berapakah 8 pangkat 7 sama dengan 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8. 2 gapat mah kali 8 kali 8. Ada 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anda tinggal cari berapa hasilnya. Oke. Ada kasus lain. 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4. Ya. Sepanjang bilangan pokoknya sama, maka ini bisa dijumlahkan. 10 pangkat 3 ditambah 4. Ya. 3 tambah 4, 7. 10 pangkat 7. Nah, ini seperti itu. Ini hukum yang pertama. Kemudian, hukum yang kedua. Hukum yang kedua itu adalah A pangkat M dibagi A pangkat N. Ya. Itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, sekarang kalau dibagi. Kasus kalau dibagi itu seperti apa? Kasusnya adalah kalau dibagi itu dikurangi. Berarti kalau misalkan bilangan pokok misalkan 9 pangkat 4 dibagi 9 pangkat 2. Sepanjang bilangan pokoknya sama, ini bisa dibagi. Kalau 9 pangkat 4 dibagi 8 pangkat 2 nggak bisa ya. Ya, ini kan sama. Itu sama saja dengan
9 pangkat 4 dikurangi 2. Ya. 4 dikurangi 2 berapa, Bu? 2. Berarti 9 pangkat 2. Kalau mau diterusin kan 9 pangkat 2 itu berapa? 9 kali 9. 9-nya ada 2 kali. 9 kali 9 81. Nah, ini contoh penggunaan hukum kedua. Ya. Saya mau kasih contoh satu lagi yang kedua. Misalkan 16 pangkat 7 dibagi 16 pangkat 5. Maka 16 pangkat 7 dikurangi 5. Hasilnya adalah 16 pangkat 72. Ya, jawabannya adalah 16 dikali 16. Ya. Sehingga Anda mendapatkan 256. Jawabannya adalah 256. Ini contoh lain. Ya. Nah, jadi ini adalah hukum pertama, ini kemudian hukum kedua. Hukumnya ada 10. Ya. Nah, yang saya baru ajarkan hukum pertama, kemudian ini hukum kedua. M sama N-nya itu tidak mempengaruhi apa ya, Pak? Enggak, itu hanya, ini bisa aja diganti C atau B apapun. Itu hanya sebagai rumus saja. Ya. Kalau misalkan ingin dicatat, silahkan dicatat.